Salve fratres, te iterum videre, patris allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Pegangannya, kita masih berada dalam rimba belantara Protestantisme dengan binatang-binatang buas yang berkeliaran hendak membinasakan segala jiwa. Hati-hati. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk memeriksa doktrin palsu bernama Sola Scriptura. Itu sebagai perspektif Katolik, karena kalau dari perspektif Katolik biasanya akan dikatakan, oh kamu orang Katolik itu strawman terhadap Sola Scriptura, kami pun maksud sudah begitu, kakak kami pun maksud begini. Tapi itu di situ the core. So, mari kita pakai lensa atau kacamata yang lebih umum. Dan kita tunjukkan bahwa Sola Scriptura itu bohong-bohongan. Siap? Mari kita bongkar. Kuliah malam hari ini adalah kuliah filsafat dari perspektif Katolik. Akhirnya Katolik juga karena saya kan orang Katolik. Katolik itu kan keutuhan kebenaran. Bahasa privat dan bahasa komunal. Membongkar doktrin Sola Scriptura dengan filsafat bahasa Ludwig Wittgenstein. Ada yang pernah dengar Ludwig Wittgenstein dengan filsafat bahasanya? Vamonos. Di jantung reformasi Protestan berdiri sebuah doktrin yang sederhana namun revolusioner. Namanya Sola Scriptura. Kemudian mereka sadar bahwa Sola Scriptura itu tidak bisa dipertahankan. Mereka geser jadi Sola Scriptura. Supaya kesalahan Sola Scriptura dibuang ke Sola Scriptura. Padahal Sola Scriptura itu bukan bahasa Latin yang benar, bertabrakan dengan logika gramatika bahasa Latin, tapi dipaksakan demi membela Sola Scriptura. Trik Protestan itu keren ya. Rumusannya tegas, kitab suci saja sudah cukup menjadi otoritas tertinggi dalam iman dan moral tanpa perlu sandaran pada tradisi gereja atau magisterium. Bagi para reformator, inilah pembebasan dari kuasa lembaga gerejawi sekaligus jalan kembali pada apa yang mereka namakan kemurnian Injil. Kakak. Tapi kesederhanaan itu ternyata menipu saudara-saudari. Ya, sejak abad ke-16 sampai sekarang, doktrin Sola Scriptura telah melahirkan ribuan denominasi yang saling bertentangan, baku naik satu sama lain, dalam ajaran dan penafsiran, semuanya mengklaim Alkitabiah. Pertanyaan yang muncul, bagaimana mungkin satu teks yang sama melahirkan begitu banyak kebenaran yang berbeda? Jika kitab suci memang cukup jelas, perspicuitas scripturae, dalam bahasa Latinnya, artinya kejelasan kitab suci, mengapa tafsirnya terpecah-pecah? Ya, kalau semua mengaku Alkitabiah dan dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus itu roh apa? Pemecah belah? Di sini saudara-saudari, filsafat bahasa menawarkan pisau bedah yang tajam. Ludwig Wittgenstein, filsuf yang menyingkapkan keterbatasan bahasa manusia, memberi kerangka untuk memahami kelemahan mendasar Sola Scriptura. Dari fase awalnya, dalam Tractatus Logico Philosophicus, sebuah karyanya, hingga karyanya yang matang dalam Philosophical Investigations, Wittgenstein menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah berdiri sendiri dan makna tidak pernah terlepas dari komunitas pemakainya. Jadi, pertemuan kita ini hendak menyoroti Sola Scriptura melalui lensa Wittgenstein. Ya. Pertama, kita akan melihat bagaimana doktrin ini secara implisit terjebak pada asumsi bahasa sebagai gambar realitas yang kaku. Nah, ini sebenarnya asumsi dasar Protestan di situ. Ketika mereka bersola-solaria, bahasa adalah gambar realitas. Yang kedua, kita akan membongkar ilusi bahwa teks kitab suci bisa berbicara sendiri tanpa horizon hidup gereja. Itu ada ilusi dari Protestan, kitab suci menafsirkan kitab suci. Bohong. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan membahas bagaimana masalah mengikuti aturan, rule following problem, membuat Sola Scriptura terjerumus ke dalam relativisme tafsir. Akhirnya kita akan menyimpulkan bahwa Sola Scriptura pada hakikatnya adalah bentuk bahasa privat yang mustahil sebenarnya. Ya. Sementara iman Kristen sejati selalu hidup dalam bahasa komunal
gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, di situ Protestantisme, sudah saya bilang, perusak kekristenan. Mari kita lihat bagian pertama tentang ontologi teks dan keterbatasan dari Traktatusnya Wittgenstein. Ya. Wittgenstein muda, the early Wittgenstein atau the younger Wittgenstein, dalam Traktatus Logico Philosophicus tahun 1921, dia mengajukan teori bahwa bahasa berfungsi sebagai gambar, picture theory of meaning. Ya. Gambar teori dari makna, picture theory of meaning. Kalimat bermakna jika dia merupakan cerminan logis dari suatu fakta di dunia. Ya. Atau dengan kata lain seperti makna itu atau arti sebuah kalimat ditentukan oleh kesesuaian antara struktur bahasa dan realitas yang objektif. Jadi ada apa ini? Botol tisu, gelas. Kalau ini, saya mempunyai kopi setengah gelas. Ya. Kenyataan ini harus sesuai dengan struktur bahasa yang saya gunakan kan. Ya. Jadi gambar dari the picture theory of meaning. Ya. Nah, bagi banyak Protestan, sola scriptura itu secara implisit berdiri di atas asumsi yang sama, asumsi serupa. Ya. Ayat kitab suci diperlakukan seolah-olah langsung memotret realitas ilahi, langsung menjadi gambar dari realitas ilahi. Perintah Allah, janji keselamatan, kebenaran moral, seolah-olah perbandingan satu berbanding satu, ya, perbandingan langsung. Jadi kata langsung arti, kata realitas. Maka cukup dengan membaca teks ada tertulis, ya ini ungkapan favorit dari Protestannya, ada tertulis. Lalu mereka bertanya kepada orang Katolik, mana ayatnya? Cukup dengan membaca teks ada tertulis, kebenaran otomatis hadir. Kebenaran langsung hadir. Begitu ada tertulis, langsung kebenaran hadir. Ada tertulis. Seakan-akan bahasa kitab suci adalah peta yang transparan tanpa kabut tafsir. Ya, mereka memperlakukannya seperti itu. Tapi pendekatan seperti ini sebenarnya menyederhanakan kenyataan. Protestan itu sebenarnya banyak reduksinya. Ya, kitab suci bukan sekedar kronik fakta, melainkan kumpulan teks dengan beragam genre. Ya, genre maksudnya model bentuk tulisan, gaya tulisan, genre. Narasi sejarah, nubuat, puisi, hikmat, perumpamaan, bahkan apokaliptik yang penuh simbol. Kitab Wahyu contohnya itu genrenya genre apokaliptik. Dalam kerangka Traktatus, karyanya Ludwig Wittgenstein, kalimat yang tidak mengacu pada fakta yang bisa digambar ulang secara logis akan disebut nonsense, aka omong kosong. Ya, omong kosong itu maksudnya ada kalimat tapi tidak mengacu pada fakta. Omong kosong kan? Ya. Jika sola scriptura konsisten memakai lensa Wittgenstein sejak awal, sebagian besar Alkitab, terutama bagian liturgis, bagian simbolis, dan bagian metaforis, itu harus dianggap nonsens, tidak bermakna, omong kosong. Itu jelas kontradiksi dengan iman Kristen yang justru menemukan wahyu Allah dalam teks-teks simbolis dan sakramental. Ya. Ya. Nah, dari sini terlihat paradoks. Paradoks itu apa? Ada pertentangan ya. Kita lihat paradoks, kontradiksi ya. Sola scriptura ingin menegakkan otoritas Alkitab, tetapi cara berfilsafat yang dipakai malah berisiko mengebiri Alkitab sendiri. Ini yang tidak disadari oleh Protestan karena kurang belajar filsafat. Jika makna hanya diukur dengan gambaran fakta, maka yang tersisa hanyalah residu, sisa-sisa rasionalistik, residu rasionalistik. Sementara kedalaman wahyu menjadi hilang. Ya, ambil saja di permukaan. Makanya mereka hanya bermain dengan kata-kata. Putar balik sana sini hanya kata-kata. Orang Katolik tanggapi lewat substansi, mereka bermain kata-kata. Oh, itu dia bilang begini, jadi apa sola paus. Protestan. Jadi saudara-saudari, secara ontologis, doktrin sola scriptura itu melakukan reduksi, pengebirian kalau bahasa sehari-hari. Mereka kebiri sebenarnya. Dari wahyu hidup yang logos menjadi huruf yang dianggap cukup menjelaskan dirinya sendiri.
Ini kebiri masal ini. Padahal sebagaimana ditegaskan dalam tradisi realisme metafisik Katolik, teks hanyalah signum, tanda yang menunjuk pada realitas yang lebih dalam. Res signifika, ya, realitas itu, ketuhanan itu jauh lebih besar daripada teks abjad berapa huruf, 26 huruf sih kan. Nah, bayangkan Tuhan bisa dikurung dengan 26 abjad itu. Aneh-aneh saja Protestan. Ya. Ya, jadi tanpa horizon, tanpa cakrawala penafsiran yang hidup dalam gereja, horizon hermeneutika, horizon interpretasi yang hidup dalam gereja, teks berhenti pada dirinya sendiri, menjadi huruf mati yang mudah dipelintir, mudah dimanipulasi. Dan itulah yang terjadi oleh Protestan. Paling kurang yang saya tangkap dari MBM dan De Kingadas. Bahkan baca dokumen konsili pun dipelintir. Baca tulisan-tulisan seperti Brown dan Sullivan pun dipelintir. Mudah dipelintir. Sola Scriptura itu menjadikan Alkitab mudah kamu pelintir. Itu. Karena tidak ada penjaga. Ya, siapa yang mau jaga? You sendiri yang jaga. Dia cuma percaya kakak. Mari kita berangkat ke poin yang berikut. Hermeneutika dan language games. Language games ini bahasa istilah teknis dari Wittgenstein sendiri. Oke. Jika Wittgenstein yang awal yang tadi itu masih menaruh harapan pada transparansi bahasa, Wittgenstein akhir, ini periodisasi pemikiran Wittgenstein, di dalam karyanya Philosophical Investigations menanggalkan ilusi itu, menanggalkan dan meninggalkan, ia sama hampir. Dia menegaskan bahwa makna sebuah kata tidak terletak pada definisi abstrak, melainkan pada penggunaannya dalam praktek bahasa tertentu. Nah, dalam language game, itu istilah teknisnya, permainan bahasa, yang dijalankan dalam suatu form of life, bentuk kehidupan. Jadi bisa tangkap, makna sebuah kata tidak terletak pada definisi abstrak di dalam kamus doang, melainkan pada penggunaannya dalam praktik bahasa tertentu, dalam language game, permainan game bahasa, yang dijalankan dalam suatu form of life, bentuk kehidupan. So, dalam hal ini kita juga kebahas langsung dengan siapa? Si Romualdo, yang berulang kali mengulangkan, oh orang Kristen tidak percaya Allah. Tidak, bukan soal kamu ambil di kamus lalu begini. Bukan, itu language game. Ya. Kemudian, ya, tentang Romualdo itu sudah berlalu. Ini dulu saya pernah tanggapi dia dari mati-matian fallacy of genetic. Seperti itu. Nah, dari perspektif ini, makna kitab suci tidak pernah bisa dipisahkan dari horizon hidup komunitas yang menafsirkannya. Ya, tidak pernah. Kitab suci lahir, dibaca, dan diwartakan dalam gereja. Liturgi, khotbah, tradisi penafsiran para bapak gereja, dan pengajaran magisterium menjadi form of life, bentuk kehidupan yang membuat teks itu sanggup berbicara. Ya, atau dengan kata lain, ayat-ayat itu bukan monumen beku, ya, melainkan bagian dari praktik iman yang hidup. Jadi tidak bisa cuplik-cuplik ayat lalu tak. Pola apologetika Protestan memang memalukan, ya, memalukan. Cuplik ayat lalu rasa itu sudah benar, tidak bikin argumen. Cuplik ayat. Bodoh. Begitu. Nah, doktrin sola scriptura ini mencoba memutus kitab suci dari horizon tersebut. Dia membayangkan teks suci bisa berdiri sendiri. Itu bayangkan Protestan pengotak. Mereka membayangkan teks suci bisa berdiri sendiri seperti mesin otoritas yang berjalan tanpa operator. Ya, kami di kampung dia sebut operator. Namun, upaya ini tidak konsisten. Ya, Protestan tetap bergantung pada tradisi yang mereka tolak. Mereka mau mengolok-olok tradisi yang Katolik yang bagaimanapun juga, tetap mereka harus bergantung dari situ. Kanon Alkitab ditetapkan oleh Konsili Gereja abad keempat. Kategori Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diwarisi dari tradisi Katolik. Bahkan rumusan Trinitas yang sebagian mereka imani tidak ditemukan eksplisit dalam teks, melainkan dalam tafsir gereja. Ya kan? Nah, mengutip analogi Wittgenstein, sola scriptura ibarat seseorang yang ingin bermain catur sambil menyangkal keberadaan papan dan bidak. Bidak bukan bidat, ya. Bidak itu pion, itu anak-anak catur. Mereka menggunakan peraturan dan simbol warisan gereja
tetapi menolak mengakui struktur permainan itu sendiri. Karena apa? Non-serviam, seperti malaikat yang jatuh, si iblis itu. Hermeneutika Wittgensteiniannya dengan demikian menelanjangi kelemahan sola scriptura. Telanjang, bulat. Teks tanpa komunitas adalah teks yang bisu, bro. Sekali lagi, teks tanpa komunitas adalah teks yang bisu. Tidak ada kata yang bermakna tanpa konteks penggunaan. Dan tidak ada Alkitab yang hidup tanpa gereja yang menghidupinya. Ya kan? Gerejalah yang menghidupi teks. Kalau tanpa gereja, teks menjadi benda mati dan mudah dipelintir sesuai kepentingan. Itu yang dilakukan oleh Luther, Calvin, dan Zwingli ketika membaca teks di luar tradisi gereja. Jadilah bidat, kan? Bidat, ya. Oke, mari kita beranjak ke bagian berikut. Ada problem mengikuti aturan. Soal mengikuti aturan. Rule following problem. Nanti saya jelaskan seperti ini. Salah satu kontribusi besar dari Wittgenstein akhir ini, Wittgenstein si matang ini, pemikirannya kemudian ini, adalah analisis tentang apa artinya following the rule, mengikuti aturan. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi menghantam dasar dari epistemologi. Cara kita mencapai pengetahuan yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengikuti sebuah aturan dengan benar dan bukan hanya sekedar menyangka demikian. Maksudnya, how do I know? Bagaimana saya tahu bahwa ini benar? Bukan bahwa saya sangka ini benar. Saya pikir ini benar. Jadi bagaimana caranya saya tahu? Misalnya pertanyaan kepada saya sementara berbicara seperti itu, bagaimana caranya saya tahu bahwa yang saya bicarakan ini benar, bukan saya pikir saya benar. Cara memverifikasinya seperti apa? Following the rule, apa aturannya? Wittgenstein menolak gagasan bahwa ketaatan pada aturan bisa dijamin secara individual. Tidak bisa. Kita tidak bisa jamin sendiri bahwa saya ini taat logika loh, misalnya seperti NBM atau DN misalnya, mereka yang tidak lulus logika dasar itu. Ya, sebab jika makna aturan hanya ditentukan oleh interpretasi pribadi, maka tidak ada bedanya antara mengikuti aturan dan menyalahgunakannya. Karena itu tergantung interpretasi pribadi, kan? Ya kan? Wittgenstein menyebut ini sebagai rule following problem, masalah mengikuti aturan. Ya. Solusinya jelas. Aturan hanya memiliki makna karena ada kriteria publik, ya kan? Yang diakui komunitas. Misalnya, kita tahu bahwa menulis angka 2 itu benar bukan karena saya merasa benar. Jadi saya tahu bahwa ini tulisan angka 2 ini benar bukan karena saya rasa benar, tapi karena komunitas matematika memiliki standar yang bisa diverifikasi bersama. Oh, tulis 2 harus begini. Ya, 2. Komunitas matematika menyetujui bahwa begitulah cara menulis angka 2. Jadi kalau kamu tulis X lalu ini 2. Ya, nah, ketika sola scriptura mengklaim bahwa Alkitab cukup, tidak perlu magisterium, sebenarnya dia menempatkan penafsiran kitab suci pada ranah pribadi. Setiap individu atau setiap denominasi merasa Roh Kudus menuntun tafsirnya. Tapi tanpa kriteria publik yang otoritatif, tidak ada cara untuk membedakan tafsir yang sahih dari yang keliru. Akibatnya fragmentasi denominasi Protestan menjadi konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Dari Luther, Calvin, Zwingli, sampai ribuan kelompok kontemporer yang saling bertentangan. DN misalnya bertentangan dengan Erastus, bertentangan dengan Joshua Theo, bertentangan dengan Mikana, bertentangan dengan Edith Stiffy, bertentangan dengan Patrice Allegro. Gitu. Semua merasa mengikuti aturan yang sama, yaitu Alkitab. Ya kan? Nah, dalam kacamata Wittgenstein, ini bukan sekedar masalah praktis, melainkan kegagalan filosofis. Sebab rule following menuntut sebuah komunitas dengan kriteria yang stabil. Ya. Tanpa itu, klaim untuk mengikuti firman itu hanya ilusi subjektif. Ya. Jadi Protestan matematik kami hanya ikut firman, tapi itu ilusi subjektif. Apa kriteria objektifnya untuk mengatakan bahwa memverifikasi bahwa kamu benar-benar ikut firman Tuhan? No way, itu namanya omong kosong, nonsense. So, sola scriptura pada hakikatnya meniadakan kriteria publik yang membuat aturan bisa dijalankan.
Dia menjadikan wahyu sebagai bahasa privat saya dan Alkitab tanpa horizon verifikasi komunal. Nah, peristiwa verifikasi ini kan telah terjadi melalui konsili-konsili kan. Jadi sudah diverifikasi bahwa Protestantisme itu bidat. Ajaran itu dianatema. Gereja Katolik justru menyediakan apa yang hilang. Magisterium sebagai kriteria publik yang menjaga kontinuitas makna kitab suci. Sama seperti komunitas ilmiah yang memastikan standar eksperimen, gereja memastikan bahwa aturan iman tidak bisa ditafsir seenaknya. Disinilah sola scriptura terbukti bukan hanya keliru secara teologis, tetapi juga cacat secara filosofis. Dia menolak kondisi dasar yang membuat aturan bisa bermakna. Itulah keruntuhan sola scriptura, kolaps. Ya, kita mau periksa tidak logis, tidak biblis, tidak historis. Mari kita beralih ke bagian berikut soal ilusi bahasa privat di Protestan dan iman Kristen yang sesungguhnya itu seperti apa. Ilusi sola scriptura maksudnya ini, dia muncul dari asumsi seperti apa ya sola scriptura ini. Nah, Wittgenstein ini menegaskan bahwa bahasa privat itu mustahil. Bahasa pribadi itu tidak ada sebenarnya. Bahasa hanya bermakna jika dia memiliki kriteria publik, ya, tanda, aturan, dan penggunaan yang bisa diverifikasi bersama. Ya, jika seseorang berkata saya punya bahasa pribadi yang hanya saya yang mengerti, maka itu bukan bahasa lagi, melainkan sekedar monolog internal tanpa jaminan makna. Jadi Protestan selalu berdalih bahwa orang Katolik tidak paham sola scriptura. Orang Katolik menyerang strawman sola scriptura. Lalu mereka putar terakhir sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Tidak jelas ini orang dong. Suruh mereka bubar saja, bikin rusak kekristenan. Nah, disinilah wajah asli sola scriptura terbuka. Doktrin ini dalam praksisnya mengasumsikan semacam bahasa privat iman. Seorang individu membaca kitab suci, merasa dituntun Roh Kudus, lalu menyimpulkan bahwa tafsirnya sah. Dia sendiri yang ngomong begitu. Ya. Tetapi tanpa komunitas dengan kriteria publik, klaim itu tidak bisa diverifikasi. Lu biar jungkir balik juga orang Katolik bilang bidat begitu. Sekali anatema ya anatema, dia tidak bisa berubah. Jadi tidak usah apa istilahnya? Tidak usah bukan jungkir balik, tidak usah kelilipan lalu marah-marah kepada Katolik yang mengatakan Protestan bidat. Ya, memang sudah dianatema ajaran itu dan tidak ada wahyu baru setelah anatema Konsili Trente. Jadi bidat, heresi itu bukan makian, bukan caci makian. Itu adalah posisi teologis bahwa ini memang bukan ajaran. Itu kriteria objektif. Kriteria publik yang digunakan. Kau mau rasa bertemu langsung Yesus di situ, itu urusan pribadi. Itu bukan gereja Katolik, itu bukan orang Kristen lagi. Itu ilusi Protestan di situ. Ya, tanpa komunitas dengan kriteria publik, klaim I love you Lord itu percuma, tidak bisa diverifikasi. Yang tersisa hanyalah subjektivitas. Saya merasa benar, Calvin merasa benar, Luther merasa benar, Zwingli merasa benar. Mereka tiga saya baku naik sampai sekarang. Baku naik saya sembarang sampai sekarang. Tidak pernah didamaikan kan, Zwingli, Luther, dan Calvin. Padahal sama-sama murni Alkitab. Loh, yang pada akhirnya tidak berbeda dengan bahasa privat yang ditolak oleh Wittgenstein. Jadi bahasa privat Luther, bahasa privatnya Calvin, dan bahasa privatnya Zwingli baku naik sekarang dengan turunan-turunannya di kalangan Protestan. A.K.A. kumpulan bidat. Begitu. Ingat sekali lagi, bidat itu bukan ancaman atau makian atau kutukan begitu. Maledicere, kutukannya saya maksud itu maledictus. Bidat, heresi, anatema itu sekedar posisi teologis yang jelas. Objektif. Iman Kristen sebaliknya, saudara-saudariku yang terpisah maupun yang terkasih, sejak awal iman Kristen adalah bahasa komunal, bahasa bersama. Ya. Rasul-rasul mewartakan Injil bukan sebagai individu terisolasi, lengkap dengan akun YouTube dan podcast di situ, tidak ada. Tetapi sebagai gereja yang membentuk tubuh Kristus. Sakramen adalah tanda publik, air baptisan, roti dan anggur, minyak pengurapan. Semuanya memiliki makna
karena diterima bersama oleh komunitas iman. Tradisi adalah horizon makna yang memungkinkan kitab suci berbicara melampaui kertas dan tinta. Begitu. Tradisi ini yang membuatnya beyond kertas dan tinta. So, my friends, sola scriptura itu mereduksi wahyu menjadi pengalaman privat. I love you, Lord. Itu pengalaman privat. Bagus, tapi tidak cukup. Sementara Katolik meneguhkan wahyu sebagai bahasa komunal, bahasa bersama. Kitab suci dipahami dalam tubuh hidup gereja, di mana Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam kesunyian pribadi, melainkan dalam konsensus iman umat berabad-abad. Paradoksnya, saudara-saudariku, Protestan yang menolak tradisi justru terus menciptakan tradisi baru. Denominasi, sinode, pengakuan iman, dan pernyataan doktrinal semuanya adalah usaha membangun kembali apa yang mereka buang. Gitu. Seperti orang yang menolak jembatan, tapi akhirnya menyeberang dengan membuat rakit sendiri. Mereka tidak bisa lari dari kebutuhan akan horizon komunal. Begitu. Butuh itu. Butuh tradisi, butuh komunitas. Makanya ketika menolak gereja Katolik, kamu terpaksa harus bikin tradisi sendiri. Dan orang Katolik bilang, bidat, heretik. Gitu. Kesimpulannya, saudara-saudari, sola scriptura adalah ilusi bahasa privat yang mustahil. Iman Kristen sejati tidak pernah berdiri di ruang hampa, tetapi berakar dalam form of life, bentuk kehidupan gereja yang menjamin makna, kontinuitas, dan kesatuan. Gitu ya. Jadi itu bahasa privat maksudnya, itu ilusi. Iman Kristen bukan bahasa privat, iman Kristen itu bahasa komunal. Melalui konsili baru ditetapkan bahwa itu bidat. Bukan duduk-duduk upload status Facebook lalu bilang Katolik bidat, Katolik bidat. Saya bilang tunjukkan dokumen dan peristiwa pembidatan ajaran Katolik. Soalnya ada. Jadi stop menghayal. Mari kita beralih ke poin berikutnya, sintesis filosofis dan teologis. Dengan analisis dari gagasan Wittgenstein muda maupun Wittgenstein akhir, Wittgenstein awal dan Wittgenstein akhir. Jelas bahwa doktrin sola scriptura tidak hanya bermasalah secara teologis, tetapi juga cacat secara filosofis. Jadi tidak lulus kriteria fides et ratio. Mari kita simpulkan sintesisnya begini. Yang pertama dari perspektif filsafat bahasa. Wittgenstein itu menunjukkan 3 kelemahan mendasar. Yang pertama, ontologi teks. Bahasa bukanlah cermin realitas murni. Kitab suci tidak otomatis berbicara tanpa horizon hidup. Yang kedua, soal hermeneutika. Makna selalu bergantung pada language games dan form of life. Sola scriptura keliru karena membayangkan teks bisa lepas dari tradisi. Tidak bisa, saudara. Yang berikutnya ada rule following, mengikuti peraturan. Aturan hanya bermakna dalam komunitas. Tanpa magisterium, penafsiran menjadi subjektif dan terfragmentasi. Itu niscaya. Itu niscaya. Nah, dengan kata lain, sola scriptura itu berdiri di atas ilusi bahwa bahasa bisa mandiri. Padahal bahasa selalu menuntut komunitas. Gitu. Nah, dari perspektif teologi Katolik, gereja Katolik ini sebaliknya konsisten dengan logika bahasa Wittgenstein. Gereja Katolik itu konsisten dengan logika bahasa Wittgenstein. Yang pertama, kitab suci adalah teks yang hidup dalam tradisi. Yang kedua, tradisi adalah form of life gereja yang menjaga kontinuitas iman. Dan yang ketiga, magisterium adalah kriteria publik yang memastikan aturan iman dijalankan dengan benar. Good job. Ketiga hal ini bukan saingan, melainkan satu kesatuan organis. Tanpa gereja, kitab suci menjadi huruf mati. Tanpa kitab suci, gereja kehilangan fondasi tertulis. Tanpa magisterium, keduanya hanyut dalam relativisme tafsir. Nah, ada konsekuensi historisnya. Filsafat Wittgenstein ini memberi kerangka untuk membaca fakta sejarah. Fragmentasi Protestan adalah konsekuensi logis dari ilusi bahasa privat yang mendasari sola scriptura itu. Sementara itu, kesatuan Katolik, meskipun penuh luka sejarah, tetap menjadi bukti bahwa iman Kristen hanya bisa hidup sebagai bahasa komunal dalam tubuh gereja. So,
Sintesis Wittgensteinian memperlihatkan bahwa sola scriptura adalah bentuk reduksionisme bahasa, sementara Katolik adalah bentuk realisme komunal. Satu jatuh ke dalam ilusi privat Protestan, yang lain berdiri pada fondasi publik iman Katolik. Begitu. Satu kudus Katolik dan apostolik. Hindar tadi sol-sol terus. Kesimpulannya seperti apa? Doktrin sola scriptura sering dipuji sebagai kesederhanaan Injil. Cukup Alkitab, tidak perlu tambahan. Tapi ketika diuji dengan pisau filsafat bahasa Wittgensteinian, wajah sejatinya terlihat rapuh, ya, rapuh sekali. Dari sudut pandang ontologi teks, sola scriptura mereduksi wahyu ilahi menjadi huruf mati, seolah-olah teks bisa berbicara sendiri. Dari sisi hermeneutika, dia gagal memahami bahwa makna hadir dalam language games dan form of life gereja. Teks tanpa komunitas hanyalah tanda yang bisu. Dari problem rule following, mengikut aturan tadi, sola scriptura terperangkap dalam relativisme. Tanpa kriteria publik, setiap tafsir sama-sama mengklaim diri benar. Hingga terjadilah fragmentasi denominasi. Dan pada akhirnya, sola scriptura terbukti hanyalah bentuk bahasa privat yang menurut Wittgenstein mustahil simsalabim. Mustahil. Nah, hal yang sebaliknya terjadi pada gereja Katolik. Gereja Katolik lebih konsisten secara filosofis dan teologis. Sebenarnya kegagalan Protestan itu di inkonsistensinya, bukan yang lain-lain. Mereka kalau mau konsisten, Protestan langsung bubar. Protestan itu hanya bisa berdiri karena inkonsistensi, begitu. Menurut saya, teologi, kitab tradisi, kitab suci, tradisi, dan magisterium itu bukan tiga otoritas yang saling bersaing seperti pandangan receh Protestan itu. Ketika mereka menyerang gereja Katolik, mereka membuat karikatur ajaran Katolik, karikatur doktrin Katolik, lalu menyerang karikatur tersebut. Tetapi adalah tiga pilar ini adalah kesatuan, satu kesatuan organis yang memungkinkan wahyu tetap hidup. Wahyu itu hidup, bro, bukan beku dalam teks-teks berupa abjad A sampai Z yang digabung-gabung lalu dipelintir oleh siapapun yang membaca. Siapapun yang merasa bergelar dokter langsung memelintir di situ. Ya, buka akun YouTube lalu ditipu-tipu orang lain. Mau dapat apa itu? Apa yang dicari oleh pengkhotbah itu tanpa otoritas lain? Jadi dalam gereja, kitab suci tidak mati sebagai huruf, melainkan berbicara dalam liturgi, sakramen, dan kesaksian iman umat sepanjang zaman. Itu lokus sejati dari Alkitab. So, my friends, analisis Wittgenstein ini memperlihatkan bahwa sola scriptura bukanlah jalan menuju kejelasan iman. No. Tetapi adalah ilusi bahasa privat yang membawa pada perpecahan. Sementara itu, Katolik meneguhkan kebenaran sebagai bahasa komunal. Logos yang hidup dibagikan dalam tubuh Kristus yang adalah gereja. So, follow for more into the jungle of Protestantism. Kalau Anda tertarik dan mau belajar lebih lanjut tentang filsafat bahasa dan sola scriptura, bisa baca Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. Kayak Wittgenstein menulis dalam bahasa Inggris, jadi gampang bagi yang bisa bahasa Inggris. Dua karyanya bisa dibaca, Tractatus Logico-Philosophicus dan Philosophical Investigations. Tapi bisa lihat baca dari sumber Protestan, orang Katolik yang mau belajar dari sumber Protestan itu, On the Bondage of the Will, ya, tahun 1525. Dulu Martin Luther atau John Calvin, buku klasiknya yang sudah menjadi kitab suci keduanya Calvinis, Institutes of the Christian Religion. Kemudian kalau dari sumber Katolik ada Concili Trente, Decretum de Canonicis Scripturis, kemudian ada Fides et Ratio dari Johannes Paulus II, dan tentu saja jangan lupa Katekismus Gereja Katolik. Tapi baca juga kalau ya kamu senang mau meneliti lebih lanjut, bacaan lebih lanjut, ada Theology After Wittgenstein dari Fergus Kerr, sudah dari Oak Blackwell tahun 86. Ya, kemudian ada Anthony Kenny. Anthony Kenny ini seorang tomistik, ya. Wittgenstein, dia menulis tentang Wittgenstein. Kemudian ada Matthew Lavery, Scripture and Tradition, A Catholic Introduction to the Bible. Ya, bisa lihat di situ.
dan bagikan video ini untuk mencerahkan banyak orang Kristen. Stop sola scriptura, itu hanya trik untuk memanipulasi kitab suci sesuai dengan kepentingan pribadi. Itu, berhenti sola scriptura. Scriptura yes, sola scriptura no, buang ke kotak sampah. Ya, paham?